Okay, welcome back to Miss Diaz at the channel with me, Miss Diaz. In this video, we will talk about one kind of debate that's a British parliamentary style debate. Okay, in this video, I have an expert of debate. Here is Miss Nanda Priscilia. Please welcome her. Okay. What will you talk? Okay, what will you talk in this video, Miss? What will you so much for the chance and opportunity given me. What will I give to you in this session is about what is British parliamentary system debate, how to do it, and what's inside. Yeah, basically how it's done. Okay. Without further ado, let's make it effective. So just start your presentation, Miss. Time is yours. Okay, you can start screen sharing. Apakah screen share-nya sudah terlihat? Not yet. On the way. Okay. Yeah, I think British parliamentary style debate is kind of more academic debate rather than another kind of debate. Okay, we will still waiting for the presentation. Still waiting for the screen sharing. Yeah, Miss Nanda, are you there? Yeah, I'm here. Yeah, you freeze, like freezing. The screen also, okay. Yeah. Miss Nanda is out. Let's satu. Okay, Miss Nanda, please. So, afternoon everyone. Jadi di sini aku mau sharing sedikit tentang British parliamentary system yang aku kemas dengan British parliamentary system 101. Jadi ini memang untuk basic guide bagi kalian yang baru pertama kali belajar tentang apa itu BP debate system. So let's get started. I'm Nanda Priscilia. Basically, I'm an international relations student at Vienna University, 2018, and you can find me at several accounts here. Which one would you like to follow? Maybe technique and available all anything. So yeah. So first thing first, yang perlu kita ketahui di sini sebelum kita beranjak pada substance dan how to do exactly, kita harus tahu dulu the definition. Jadi apa sih itu BP parliamentary debate? Jadi sebenarnya historicalnya, secara historis itu sistem debat ini adalah sebuah sistem debat yang mengikuti bagaimana parlemen Inggris bekerja. Jadi debat ini terinspirasi dari parlemen Inggris. Parlemen Inggris sendiri kan dia terdiri dari beberapa kelompok. Pemerintahan Inggris itu dia berbentuk monarki. Jadi pemerintahan satu tetap prime minister atau perdana menteri. Nah, perdana menteri itu di bawahnya memiliki lembaga-lembaga juga yang membantu beliau. Perdana Menteri sendiri itu disebut sebagai the government. Sedangkan yang against them, bukan against, maksudnya sebagai kelompok pembanding, itu disebut dengan the opposition. Gitu ya. Next. Oke, kita akan belajar basics. Step by step. Ya, teman-teman juga belajarnya nggak bingung, jadi belajarnya harus secara tahap per tahap. Oke, dimulai dengan insight. Seperti a brief explanation yang aku tadi tentang parliamentarism. Nah, like it has common sebutan dari parlemen yang ada di Inggris, debate is split into two sides, the government side and the opposition side.
tiap-tiap sisi ini atau tiap kelompok ini divided into opening dan closing. Jadi dengan penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tim government itu terdiri atas dua kelompok dan tim opposition itu terdiri juga atas dua kelompok. Satu kelompok opening dan satu kelompok closing. Di government ada opening government, di opposition ada opening opposition, dan di government juga ada closing government, dan di opposition ada closing opposition. Oke. Dan each Hello, Miss Tanda, are you there? Sorry, something wrong. here. Hello, Miss Diaz. Yep. Yeah, your slide is gone. Okay, wait a minute. Is it there? Not yet. Yeah. Okay. All right. Yeah, just continue. So we will continue. Okay. So how does British parliamentary style debating work exactly? Jadi seperti yang sudah aku berikan penjelasan briefnya tadi, kita ada 4 groups, opening and closing. Nah, di opening government ada 2 orang, di mana pembicara pertama or the first speaker is called Prime Minister, and the second speaker of the opening government is called Deputy Prime Minister. Jadi basically ini sebenarnya cuma sebutan aja, namanya kalau misalnya di British parliamentary style debate itu seperti ini. Tapi mainly we will always call them first speaker or second speaker. Jadi seperti itu ya. Kemudian di opening opposition we have leader of opposition sebagai first speaker, dan kemudian we have deputy leader of opposition sebagai second speaker. Di closing government we have member of the government as the first speaker and government whip as the second speaker. As well as the closing opposition, we have member of the opposition as first speaker and opposition whip as the second speaker. All right, so we will continue with the roles of the speakers. Jadi setelah kita tahu timnya juga setiap pembicara yang ada dalam tim tersebut. Oke, ini overview saja. The opening speakers on both sides, meaning the Prime Minister and the leader of the opposition, are responsible for kicking off the debate. The Prime Minister speaks first, introducing the motion. Their speech will usually be, this House believes or propose that. Jadi seperti House itu sebutan pada dia sebagai the government side. Believes or propose that itu menandakan bahwa percaya atau mendukung keberadaan mosi yang akan diperdebatkan. Begitu. Also, they must define any key terms relating to the debate. Kalau misalnya kita sedang berdebat, misalnya kita contohnya adalah the legalization of abortion, misalnya itu. Nah, jadi the leader atau di opening government itu Prime Ministernya bakal bilang, this House believes or propose that we are agreed into the motions prepared for this debate is about the legalization of abortion. Misalnya seperti itu.
Nah, defining any key terms di sini maksudnya adalah legalization of abortion itu kan mengandung kata kunci ya. Kita harus menemukan atau mendefinisikan kata kunci yang ada di mosi tersebut. Misalnya tadi legalization of abortion, kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan legalization, kemudian kita juga harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan abortion di situ. Jadi harus jelas, karena kan kita nggak bisa memungkiri bahwa audiens atau the judges itu tahu legalization yang kita maksud itu seperti apa, abortion yang kita maksud itu seperti apa. Definisi yang dimaksudkan di sini adalah bukan soal definisi mutlak, ya, seperti yang kita kenal misalnya di KBBI misalnya. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada in this context, what does it mean in this context, in your side, your team side sebagai government, what do you mean by legalization? What do you mean by abortion? Aborsi itu bukan sekedar aborsi itu mungkin bisa saja bermakna jahatnya itu adalah membunuh calon bayi, itu bisa saja dipakai. Tapi kan bukan seperti itu misalnya yang dimaksud. Jadi tergantung, it depends on the context of the motion while you are defining any key terms gitu ya. Kemudian setelah defining any key terms, the Prime Minister will then introduce the main points atau poin-poin penting yang akan menjadi argumentasi dari tim mereka. Begitu. As well as the leader of the opposition sama sebenarnya, tapi dia lebih kepada against the motion. Dia tidak mendukung tapi menentang mosi tersebut, dan dia juga menyanggah claims yang diberikan dari Perdana Menteri atau the Prime Minister, dan menyanggahnya dengan argumentasi yang menjadi poin mereka. Gitu. Sedangkan wakil-wakilnya, the deputy, baik deputy of Prime Minister atau deputy of leader of the opposition, dia bertugas untuk men-strengthen atau menguatkan argumentasi yang telah dibawakan oleh rekan setimnya, dan juga dia semacam penguat dalam rangka meyakinkan dewan juri bahwa poin-poin yang disampaikan mereka adalah yang menduduki posisi lebih masuk akal atau lebih bisa diterima oleh akal sehat gitu. Karena di debate, in debating, we don't kita tidak memperdebatkan hal yang sudah mutlak, tapi kita memperdebatkan apakah hal ini masuk akal, apakah hal ini logis atau gitu. Jadi nggak ada benar salah di debate. Begitu. Alright, we continue. Okay, closing speakers. It is important to note that the closing speakers are in different themes to their opposing counterparts. Sebenarnya memang berada di government, sama dalam government, tapi mereka punya stance yang tidak boleh sama. Intinya adalah argumentasi mereka tidak boleh sama gitu. Mereka punya otomatis kan dalam satu mosi itu banyak sebenarnya poin-poin yang bisa disampaikan. Sebagai tim closing, the challenge is that how you can find the other option atau the other argumentations which is as well as the opening government gitu. Jadi bagaimana caramu menemukan the other option itu, tetapi other option itu juga harus significantly punya porsi yang sama besarnya dengan argumentasi di open government itu. Di sana tantangannya sebenarnya kalau closing speakers. Tapi dengan tantangan demikian juga dia memiliki waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan hal itu. Karena dia kan in the debating, ketika sudah mulai debate, closing speakers kan nunggu giliran itu lama. Jadi mereka menonton dulu nih apa sih poin yang disampaikan oleh the opening teams gitu. Jadi mereka bisa mengira-ngira, oh ternyata mungkin poin yang sudah mereka tulis, oh sudah disampaikan nih sama di opening, kita pakai poin yang berikutnya aja. Oh sudah disampaikan ternyata, kita pakai poin yang berikutnya lagi. Gitu. Jadi tantangannya memang di sana. Tapi ya waktu yang mereka miliki juga lebih banyak daripada di opening. Gitu. Cuman dalam memberikan argumentasi yang perlu digarisbawahi penting lagi dari closing speakers adalah jangan sampai
closing speakers ini membackstab opening governments karena opening government itu punya kendali untuk debat dan closing speakers itu harus mengikuti jalannya debat sesuai dengan arahan opening gitu. Cuman poinnya yang disampaikan berbeda, tapi ranahnya tetap harus mendukung mosi. Situ dia. The whips yang bukan the whips, maksudnya closing speakers yang di oposisi juga sama, perannya berbeda, tapi tetap di ranah yang against the motion, masuk seperti itu adalah poin baru selain yang disampaikan oleh pembicara pertama di closing speakers. Karena buat apa? Siapa yang akan mendebat poinmu ketika kamu menjadi pembicara terakhir kan gitu. Jadi logikanya kan seperti itu. Siapa yang akan menentang argumentasimu kalau kamu jadi pembicara terakhir? Makanya di debate itu the whips should not introduce any new points. Yang harus kamu lakukan sebagai whip either di government or opposition adalah to summarize the arguments raised by the previous speakers on their side and close the debate convincingly. Dan satu lagi peran plus yang dimiliki oleh the whip adalah bagaimana mereka di akhir penjelasan or in the end of their speech, they must convince the judges that their teams are the best or their teams are layak untuk memenangkan pertandingan round tersebut gitu. Seperti itu kira-kira. Next, this is the overview. Mungkin sama desain yang saya list juga saja tugas dari tim ya, bukan per speaker seperti yang saya sebutkan tadi. Ini per tim, jadi open government, itu defines, kemudian opens the case, kemudian office of the opening option, dan sebagainya. Kemudian open opposition sama opposes the case of opening government and opens for the open team. Kemudian lanjut in closing theme. Ini extension, saya bilang tadi extension itu maksudnya poin yang berbeda tetap di ranah yang sama sebagai kubu government. Kemudian dia opposes the case of the opening and closing opposition teams and summarize the debate. Sama. Untuk closing opposition juga sama, expose and summarize the debate. Begitu. Okay, we will kenapa ada BP debate system? Sebenarnya BP itu adalah sistem yang menurut saya position kalau menurut saya kalau di BP. Okay, before they begin debating, the teams are typically given 15 minutes to prepare their arguments. Jadi memang ada case building session. Jadi kita diberikan waktu 15 menit untuk prepare argumentasi-argumentasi yang kita bawakan. Begitu. Each speaker typically speaks for 5 until 7 minutes. With the chair itu adalah juri, indicating the end of the allotted time with a gavel. Jadi seperti biasa. Ada peringatan waktu ketika waktu sudah akan mencapai 7 menit ataupun sudah melewati batas dari 7 menit. Kemudian ada POI, seperti debat pada umumnya. Di debat bahasa Indonesia juga sepertinya ada juga interupsi, itu kalau di English debating itu namanya points of information, atau kita seringkali menyebut dengan with up and then that points information atau POI. Jadi seperti itu. Nah, POI ini adalah salah satu, kalau bisa dibilang salah satu strategi sebenarnya di tiap speaker maupun tiap tim dalam memainkan debat itu. Jadi POI memang dia basically adalah sebuah interupsi yang meminta kejelasan, gitu ya. Jadi meminta klarifikasi dari tim sebelah terkait dengan argumentasi mereka. Tetapi seringkali para debaters biasanya menggunakan kesempatan POI ini untuk mengecoh lawan, gitu, untuk membuyarkan konsentrasi lawan, gitu biasanya. Jadi ya
itu kan sesuai dengan strategi per tim saja. Gitu. POI can be opposing pitches of their first and last minute of speech. Jadi POI hanya bisa dilakukan ketika 1 menit pertama sudah berjalan dan sampai dengan menit ke-6. Kalau sudah menyentuh menit ke-6, POI itu ditutup. Jadi tidak ada lagi yang bisa menginterupsi speakers pada saat waktu sudah menunjukkan 6 menit. Begitu. Next. Oke, kita akan bahas tentang the substance atau isi materi, substansi dari debate itu sendiri. Oke. In BP system, there are 2 categories that you are judged on as speaker. 2 kategori yang dinilai itu yang pertama ada content dan yang kedua ada manner. Jadi tetap ya, walaupun kita situasinya berdebat, we are arguing with each other gitu, tapi kita harus tetap punya attitude yang baik, manner yang baik, metode kita dalam menyampaikan argumentasi tetap harus dijaga gitu ya. Karena we are speaking in an academically environment, jadi tetap harus menggunakan manner sebagai akademisi begitu ya. Content is the argumentations and refutations of your speech. Jadi basically konten itu adalah materi yang kamu sampaikan atau argumentasi poin-poin yang kamu sampaikan. Penjelasan, explanation, terus examples, analogies, data, yang begitu. Kalau manner seperti yang saya sampaikan tadi, it's how you present that content gitu. How you positioning yourself in front of the others, in front of the other team, and in front of the judges, how you present the content of your team, gitu ya. Oke. Apa sih yang ada di dalam konten tersebut? Nah, tadi saya sudah kan, ini pesan-pesannya. Ada substantive debates, argument, sanggahan yang kamu berikan terhadap poin lawan, kemudian ada case studies atau facts atau data, kemudian ada POI. Itu sebenarnya substance lebih kepada clarification substance saja, jadi tidak merupakan main point gitu. Itu biasanya dipakai sticky notes sih. Kalau misalnya kita di briefing, kita pakai sticky notes untuk nulis POI, yang biar kita cepat nangkepnya. Warnanya kan berbeda-beda tuh. Sticky notes itu warnanya terang-terang kan. Jadi itu biasa dipakai untuk lebih cepat kita ngelihat, oh ini harus diklarifikasi, ini harus diklarifikasi. Kemudian style. Jadi memang setiap debater, mereka punya ciri khas sendiri-sendiri dalam menyampaikan argumentasi mereka. Jadi style di sini adalah humor, dia language, engaging with audience. Jadi tergantung bagaimana caramu gitu, ciri khasmu dalam berdebat. Ada yang memang suka menggunakan jokes, jelas komunitas mereka, ada yang memang suka dengan academically structured argument, ada juga yang memang engaging with the audience. Misalnya pakai analogies, kemudian explaining regarding the situation, status quo, kemudian dia menjelaskan tentang experiences gitu. Tapi experiences-nya harus tidak boleh personal experience, tapi experience dengan akademisi misalnya, atau experience ilmu misalnya. Jadi how you engage with audience gitu, biar menyentuh eksplanasinya itu terhadap sisi emosionalnya mereka. Ada yang seperti itu ketika berdebat. Jadi tergantung masing-masing aja. Oke. Jadi ini adalah sedikit tips dalam debate. Itu ada seperti yang saya sebut tadi, organizations. Organization di sini yang saya maksudkan adalah bagaimana kamu step by step kamu menyebutkan argumentasi itu jelas. Karena kalau kamu itu jumping, argumentasimu itu jumping, misalnya kamu dihadapkan pada suatu isu. Ketika kamu menjelaskan suatu isu, alangkah baiknya kamu memulai dengan why is it happening? Latar belakang, the background of the issue.
daripada kamu langsung choose into the arguments why you agree or. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai argumentasimu itu loncat-loncat gitu istilahnya. Jadi kita nggak nyampe loh. Kenapa bisa kenapa bisa tiba-tiba setuju, kenapa bisa tiba-tiba tidak setuju, apa alasannya, kenapa kemudian kamu mengambil poin tersebut misalnya, kenapa kamu memilih solusi itu, tidak ada penjelasan sebelumnya daripada hal itu. Jadi kita sebagai either the chairs or the audience will get confused kan. Kalau misalnya kita tidak dijelaskan the backgrounds, why is it happening, kemudian why do I choose this main points gitu. Kenapa kemudian I think or I believe that this would be an effective ways gitu misalnya. Why do I believe this is the right solutions misalnya seperti itu. Jadi why-nya harus jelas ketika menjelaskan sebuah argumentasi. Jangan sampai itu terlalu loncat. Jadi akal kita tidak menangkap, oh kenapa bisa demikian, jadi argumentasinya kurang bisa gimana ya, kurang bisa menyentuh gitu di isu itu, critical isunya belum kesentuh kalau kita belum padat sama why. Kemudian speaking style. Nah, speaking style itu yang dimaksud di sini adalah how confident you are with your argumentation gitu. Seberapa percaya diri sih kamu dengan poin yang kamu sampaikan, itu sangat terlihat dan terdengar dalam speaking style-mu ketika kamu berdebat gitu ya. Jadi dewan juri bisa menilai, oh ini orang confident nih sama poinnya dia. Jadi itu bisa convincing the judges kalau yang dia sampaikan adalah masuk akal dan logis dan relatable misalnya gitu, reasonable misalnya gitu. Jadi your speaking style, your intonation, your articulation, your confidence really influence how the chairs judge you, gitu ya. Kemudian analysis. Analisis ini adalah bagaimana kamu mengelompokkan isu. Kemudian bagaimana kamu juga menyanggah poin-poin dari lawan. Apakah sanggahanmu itu hanya soalnya cukup sering saya temui debaters itu lebih suka menyanggah dengan pertanyaan, tetapi tanpa reasoning. Jadi sanggahan yang diberikan hanya sebatas pertanyaan, menurut dewan juri itu tidak substantif atau kurang substantif. Memang dia mempertanyakan sesuatu atau memang di pertanyaan tersebut ada substansinya, tetapi the reason behind those questions juga harus disampaikan oleh debater sehingga masuk akal ketika dia bertanya itu. Jadi dewan juri bisa menangkap, oh ya, memang harus dipertanyakan atau memang harus disanggah nih karena ada reason-nya gitu. Jadi analisis itu penting ya. Jadi bagaimana keputusan yang kamu ambil untuk menyanggah poin tersebut itu disampaikan. Why are you disagree? Gitu. Kemudian ini saya tulis di sini critical. Kenapa? Karena most of the debaters kadang melupakan their research gitu. Mereka tidak meresearch. Kadang juga hal-hal sepele. Mungkin isunya cukup sering kita temui, tapi definisi yang mereka berikan bisa saja salah karena mereka tidak memahami betul isu itu, mental illness gitu. Mungkin kita sering menjumpai hari-hari gitu ya. Belum menjamin bahwa kita memang mengetahui hal-hal yang memang mempunyai definisi mutlak misalnya. Hal-hal yang memang sudah diatur misalnya legally, misalnya dan kemudian lagi insurance, medical disease, kemudian medical treatment, itu kan hal-hal yang kritikal ya kalau menurut saya. Kalau itu salah, oke, kalau misalnya lawan tidak mengetahui juga atau lack of research juga seperti tim kamu. Tetapi kalau misalnya tim lawan itu research-nya sudah mumpuni, itu langsung jadi deadlock. Maksudnya ketika kamu berdebat dengan definisi yang salah, itu udah fatal. Jadi sudah pasti kamu tidak akan menjadi the first winner, tidak akan menjadi pemenangnya di situ karena your definition sudah salah, kemudian argumentasimu juga pasti salah karena definisi sudah salah. Gitu. Jadi it's really critical, do your research, pastikan hal-hal yang kamu definisikan itu kamu berani mempertanggungjawabkan. Kalaupun misalnya di-challenge sama other team, kamu punya your reason apa yang mendasari definisimu seperti itu. Gitu. Dan think deeper. Jadi banyak sekali kasus-kasus di mana ketika berargumentasi,
argumentasi yang disampaikan itu hanya first layer. Misalnya, UTBK, misalnya ujian nasional dihapuskan, misalnya seperti itu. Jadi argumentasi yang disebutkan itu hanya first layer. Yang dimaksudkan dengan first layer itu adalah, ya saya setuju ujian nasional itu dihapuskan karena tidak efektif. Misalnya seperti itu. That's only the first layer. Kemudian di second layer-nya harus dikupas lagi, why is it ineffective? Kemudian setelah why is it ineffective, how we change it? Atau what is the best solution to mengatasi itu? Solusi apa atau mekanisme apa yang kamu berikan untuk menjadi pengganti dari ujian nasional ketika kamu menjelaskan bahwa ujian nasional itu adalah tidak efektif. Gitu. Itu jadinya lebih dalam analisisnya. Jadi kita lebih bisa menerima argumentasi yang seperti itu dibandingkan hanya first layer. Karena banyak debater yang hanya menyampaikan argumen sebatas first layer saja. Yeah, we just disagree with that, and that's it. What is the point gitu loh? Why are you disagree? Jadi harus terus dikupas, tanya why, sampai akhirnya kamu tidak menemukan kata why itu lagi. Maksudnya kamu tidak menemukan pertanyaan why di kepalamu. Itu berarti analisismu sudah dalam. Gitu. Itu tipsnya. Next. Oke, ini untuk teknis saja. Have your sticky notes with you always. Jadi selama saya berkecimpung di dunia debat, sticky notes itu memang harus selalu ada. Karena kamu the main points juga, the key points juga ketika debating, kamu harus tidak boleh berhenti menulis dan tidak boleh lengah gitu saat mendengar harus mau ketika kamu argumentasi ada poin dari tim lawan yang belum kamu sanggah, itu akan dinotis sama judges, itu akan mengurangi poinmu atau kamu tidak akan mendapatkan poin maksimal karena kamu membiarkan ada poin yang lepas gitu yang tidak kamu sanggah begitu. Jadi have your sticky notes always. Kemudian debating will give you so many benefits. Jadi selama saya berkecimpung di dunia debat juga, debating is really beneficial for me. Public speaking, critical thinking, fast thinking, sharp analysis, and time management adalah hal-hal yang sangat bisa kamu dapatkan ketika kamu itu berkecimpung di dunia debate. Percayalah, kalau semua skills yang kamu dapatkan di debate itu sangat berguna, apalagi kalau kamu mahasiswa, karena in the college level, kita tidak lagi belajar soal, tidak lagi diajarkan oleh guru, tapi kita mengenal waktu yang sangatlah praktikal kita presentasi itu sangat membantu sekali your fast thinking, kemudian nilai plus pada kalian bisa speak something to difference orang yang mungkin biasanya dibilangnya, oh kamu ngomong itu kayak apa ya, cor, bener-bener ler, terus kemudian data-datanya banyak, kemudian analisis kuat, kemudian kadang orang-orang yang berkecimpung di debat biasanya senang banget tanya gitu sama teman-teman lain yang presentasi ya, karena memang kita dipacu untuk be critical, karena kita mempertanyakan segala sesuatu dan kita harus mempertanyakan argumentasi dari tim lawan. Jadi itu pasti kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Alright, so that's it for today's session. Hope that itu dan semoga saya tadi bisa membuka pemikiran kita kalian semua, teman-teman yang mungkin nonton, untuk mencoba this kind of skill. It's fun, really. I promise you will like it. Karena yang berdebat
kadang bahkan sama saudara pasti debat in our daily lives, and who doesn't enjoy it gitu. Itu aja, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Okay, thank you, Miss Nanda, for your crystal clear presentation. Okay, let me say this is crystal clear. I hope only the basic, but you give me like everything about British parliamentary system debate. I think this is already complete. Yeah, talking about British parliamentary debate system. Yeah, if you ask some question from us, maybe we still need to practice our critical thinking, because your material is already complete, and we give more time to our viewers or audience to ask question. Okay, if you want to ask question, maybe you can drop it on the column, the comment box below, or you want to ask it directly to Miss Nanda, you can move to her Instagram. I think it's already mentioned before, or I will give it once again on description box on my video. Okay, so I think that's really clear about British parliamentary system debate that's inspired by UK government, and then there are some rules about a British parliamentary debate, and what should you prepare before the debate is already clear. And maybe the last but not the least, to win the debate, you need to do research, so that your argumentation will be deep, and then you can win the debate. Okay, maybe that's all, Ms. Nanda. Thank you very much for the presentation. I think we can discuss about this a lot with you directly on your social media. Okay, for the viewers, don't forget to like, comment, and subscribe this video and get the benefit to win the debate of yours. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.